Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, apa kabar? Saya harap Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat, tidak kurang satu apapun di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Kembali kita pada pagi hari ini akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kami sehingga kami makin hari makin mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai 4. Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan, Bapak Ibu saya persilahkan menyimaknya dalam hati. Kejadian 33 ayat 1 sampai 4. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Bapak Ibu sekalian, memiliki konflik di antara sesama anggota keluarga tentu bukanlah hal yang baru ya saat ini. Banyak keluarga-keluarga yang mengalami konflik. Yang jadi masalah adalah bagaimana sih menyelesaikan konflik itu. Kalau kita melihat teks yang kita baca, kita tahu sekali kisah Yakub dan Esau. Saya tidak perlu menjelaskan dari awal, di mana Yakub menipu Esau sehingga Esau menjual hak kesulungannya. Dan ini membuat Esau marah. Kita akan melihat bagaimana Yakub dan Esau bisa kembali berbaikan. Nah, ketika di dalam perjalanan dua kakak beradik ini, kita sampai di dalam pasal 33. Di mana ketika itu kita membaca bahwa Yakub melihat Esau dari kejauhan, di mana Esau datang dengan diiringi 400 orang. Di sini Yakub merasa bersalah di hadapan Esau. Dan kita melihat bahwa Yakub melakukan satu tindakan yang luar biasa. Di dalam ayat 3, Yakub berjalan di depan keluarganya dan dia sujud sampai ke tanah 7 kali sampai ia ke dekat kakaknya. Bisa bayangkan? Yakub menghampiri kakaknya dan bersujud sampai 7 kali. Ini menandakan apa? Kerendah hatian daripada Yakub, di mana dia mengakui kesalahan dia. Dia mengakui dia bersalah kepada Esau. Dan kemudian apa yang dilakukan Esau? Esau berlari mendapatkan Yakub, didekapnya, dipeluknya, diciumnya, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Esau pun tidak jumawa. Esau pun tidak menyombongkan diri, tetapi Esau pun merendahkan hati, di mana menerima Yakub, menerima dan mengampuni Yakub. Nah, sehingga dua sikap daripada kakak beradik ini saling merendahkan diri ini, inilah yang membuat terjadinya perdamaian di dalam keluarga. Perdamaian terjadi di antara kedua kakak beradik ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita dapat dari teks singkat yang kita baca pada hari ini? Ketika kita atau ada keluarga kita yang mengalami konflik, terlepas dari siapa yang salah, rendah hati itu adalah kunci dari mau menyelesaikan konflik. Kalau tidak ada kerendah hatian, maka konflik itu tidak akan selesai. Masing-masing meninggikan dirinya. Dan ketika masing-masing meninggikan dirinya, maka pasti tidak ada yang mau mengalah. Dan konflik itu akan terus berkepanjangan. Rendah hati di hadapan Tuhan, fokus pada Tuhan dan fokus pada relasi di dalam keluarga. Itulah
yang membuat konflik di dalam keluarga bisa diselesaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman-Mu. Biarlah melalui apa yang kami renungkan, kami belajar jika ada di antara kami yang berkonflik antara saudara satu dengan yang lain, Tuhan tolong supaya memiliki kerendah hatian satu dengan yang lain, sehingga konflik di dalam keluarga ini bisa diselesaikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.